Kalau lu adalah pengguna mobil atau motor dengan mesin pembakaran, pasti perlu isi bensin. Dan kita tahu kalau bensin itu berasal dari minyak yang digali dari dalam bumi. Tapi lu pernah denger gak sih tentang bensin yang asalnya bukan dari minyak bumi? Nah, itu yang bakal gue bahas kali ini, yaitu bensin bioetanol. Tadi gue bilang kalau bensin bioetanol itu bukan berasal dari minyak bumi. Terus asalnya dari mana? Bioetanol ini berasal dari tanaman yang didapatkan melalui proses fermentasi, di mana tanamannya akan digiling, kemudian ditambah air, enzim, dan dipanasin sehingga berubah jadi glukosa. Terus glukosa ini difermentasi dengan menggunakan ragi yang akan menjadi bioetanol. Dan akhirnya bioetanol ini dibersihkan melalui penyulingan atau distilasi. Nah, tadi kan gue udah jelasin nih asal dari bioetanol dan proses pembuatannya. Dan mungkin lu bertanya, tanaman apa aja sih yang biasa digunakan untuk bioetanol? Nah, tanaman yang biasa digunakan untuk membuat bioetanol disebut sebagai energy crops, yaitu tanaman yang dibudidayakan untuk produksi bioenergi. Contoh dari tanaman yang dipakai adalah jagung, gandum, dan tebu. Selain itu, bioetanol juga bisa berasal dari sisa-sisa tanaman yang nggak kepake, kayak lapisan paling luar dari batang pohon atau sisa dedaunan pohon. Walaupun bioetanol dalam bentuk murni dapat digunakan sebagai bahan bakar, bioetanol lebih sering digunakan sebagai elemen tambahan yang dicampur ke bensin. Komposisi dari campuran bioetanol, kalau kita lihat dari gambar ini, terdapat beberapa tingkatan, yaitu bioetanol E5, E10, E15, E25, dan E85. Angka di belakangnya melambangkan persentase dari komposisi bioetanol yang digunakan. Dengan yang paling ekstrim adalah E100 yang menggunakan 100% bioetanol. Penggunaan bioetanol marak digunakan di daerah Eropa Barat dan Amerika Serikat dengan E10 sebagai bensin bioetanol yang paling banyak digunakan untuk kendaraan biasa karena mesin pembakarannya nggak perlu dimodifikasi untuk bisa menggunakan bensin ini. Sedangkan untuk bensin E85 hanya bisa digunakan untuk kendaraan yang mesinnya dibuat khusus untuk bisa menggunakan bensin E85 yang juga disebut sebagai flex fuel vehicle. Dan untuk bensin E100 hanya digunakan di Brazil. Nah, sebagai info tambahan, mobil produksi pertama yang bisa menggunakan murni bioetanol adalah Fiat 147 yang diperkenalkan di Brazil pada tahun 1979. Mungkin lu bertanya, kenapa cuma Brazil yang menggunakan bensin E100? Nah, tadi kan gue udah sebut bahwa salah satu tanaman yang digunakan untuk bioetanol adalah tebu. Dan Brazil punya industri tebu yang sangat besar. Sejak 1532, ketika tebu pertama kali diperkenalkan di Brazil dari Cabo Verde dan Kepulauan Madeira, perkebunan dan industri tebu berkembang menjadi pemeran penting dalam sektor industri di Brazil. Makanya sejak tahun 1931 diwajibkan untuk bensin dicampur dengan 5% bioetanol. Kemudian pada tahun 1942, industri bioetanol menjadi sektor strategis nasional. Dan di tahun 1975, Brazil meluncurkan Programa Nasional do Álcool atau Program Etanol Nasional. Nah, ini merupakan program yang dikerjakan oleh berbagai kementerian untuk melakukan modernisasi dan meningkatkan produksi di sektor bioetanol. Kelihatan ya kenapa Brazil merupakan negara yang mengutamakan penggunaan bioetanol. Karena itu merupakan sektor strategis nasional dan pemerintahnya telah mengutamakan produksi dan penggunaan bioetanol. Dengan banyak mobil yang dijual di sana merupakan flex fuel vehicle. Jadi mobil tersebut bisa diisi dengan bensin murni, bioetanol murni, atau campuran dari keduanya yang mengandung 27% bioetanol. Nah, mungkin lu bertanya, apa alasan dari digunakannya bioetanol? Yang pertama adalah, ya ramah lingkungan. Jumlah polusi yang dihasilkan dari mesin pembakaran yang menggunakan bioetanol itu lebih sedikit. Kok bisa lebih sedikit? Itu karena bioetanol sangat kaya akan oksigen, sehingga membantu dalam membuat proses pembakaran dalam mesin menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, sisa gas pembuangan bisa jauh dikurangi. Selain manfaatnya yang membuat mesin lebih efisien, bioetanol juga carbon neutral. Apa yang gue maksud dari carbon neutral? Carbon neutral berarti segala macam kegiatan produksi atau proses yang menghasilkan polusi diseimbangi dengan melakukan kompensasi terhadap polusi yang mereka hasilkan melalui proyek penyeimbangan karbon. Hal ini terlihat jelas dari siklus bensin bioetanol, di mana jagung diolah menjadi bioetanol, kemudian digunakan sebagai campuran dari bahan bakar, terus dipakai pada kendaraan, dan karbon dioksida yang dihasilkan bakal diserap kembali oleh tanaman yang nantinya bakal dipakai sebagai bioetanol. Ini menggambarkan bahwa penggunaan bioetanol itu carbon neutral.
karena polusi yang dihasilkan bakal diserap kembali oleh tanaman tersebut. Siklus ini jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan siklus dari bensin murni yang berasal dari minyak bumi, di mana proses pengambilan minyak bumi dan pembuatan yang menjadi bensin aja udah menghasilkan polusi, terus pas dibakar di dalam mesin malah nambah jumlah polusi di udara. Selain kedua alasan di atas, bensin bioetanol juga punya dampak positif untuk performa mesin. Karena bensin bioetanol adalah bahan bakar beroktan tinggi, makanya bensin bioetanol ini bisa meningkatkan jumlah tenaga mesin, apalagi buat mesin dengan kompresi tinggi. Selain itu, bensin bioetanol mengalami pembakaran pada suhu yang lebih rendah, sehingga menjaga mesin agar tidak terlalu kepanasan, otomatis meningkatkan performa dan tenaganya. Manfaat terhadap performa inilah yang menyebabkan bensin bioetanol digunakan pada beberapa ajang motorsport terkenal, seperti di IndyCar Series yang menggunakan bensin E98, V8 Supercars yang menggunakan bensin E85, dan Stock Car Pro Series yang menggunakan bensin E100. Kelihatan ya, kalau bensin bioetanol itu punya banyak banget manfaat. Tapi mungkin lu jadi bertanya, kenapa masih banyak negara di dunia, sebagai contoh Indonesia, yang masih belum menggunakan bensin bioetanol? Aslinya sih pemerintah Indonesia udah punya rencana untuk mewajibkan digunakannya bensin E5 di tahun 2020. Tapi sampai sekarang masih belum terwujud sepenuhnya. Itu karena terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah belum dapat dijaminnya keberlanjutan dari produksi. Kita tahu kalau tebu merupakan salah satu sumber dari pembuatan bioetanol. Tapi jumlah tebu yang sekarang diproduksi Indonesia masih belum cukup karena tebu juga dibutuhkan untuk banyak industri lain. Selain itu juga terdapat biaya yang tinggi dalam produksi bioetanol. Tapi kelihatan udah ada kemajuan dalam menghadapi masalah ini dengan mulai digunakannya bensin bioetanol di beberapa SPBU, walaupun memang masih dalam jumlah yang terbatas. Walaupun masih ada banyak tantangan untuk nerapin bensin bioetanol di Indonesia dan di seluruh dunia, kelihatan kalau bensin bioetanol bisa menjadi alternatif yang bagus dalam menjaga keberlangsungan dari mesin pembakaran yang kita semua suka, sekaligus mengurangi polusi udara. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Mungkin topiknya agak berat untuk dimengerti, tapi semoga aja lu bisa nangkep apa yang gue sampein ya. Jadi gimana pendapat kalian tentang bensin bioetanol? Kasih tau pendapat lu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.